Hai warga Jawa Timur, bertemu kembali dengan saya Sofia Aryani dalam program Info Jatim. Kita mulai dari kota Surabaya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berbagi tips agar tetap bugar dan sehat selama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yaitu dengan tetap aktif berolahraga seperti bersepeda serta dengan diimbangi menu nutrisi seimbang dan cukup minum air putih. Menurut Khofifah, meski sedang berpuasa, olahraga tetap menjadi aktivitas yang penting. Sebab olahraga merupakan salah satu tips sehat selama bulan puasa. Namun masyarakat diimbau untuk melakukan olahraga yang ringan dan menghindari kelelahan serta dehidrasi berlebihan. Menurut Khofifah, olahraga bersepeda dinilai mampu menjaga kebugaran tubuh jangka panjang. Bahkan dengan bersepeda selama 45 menit akan membakar kalori sekaligus dapat menjaga kebugaran badan. Selain berolahraga, Gubernur Khofifah juga mengingatkan pentingnya asupan menu nutrisi seimbang, protein serta serat yang tinggi, karena hal tersebut baik untuk pencernaan sehingga dapat membantu proses penghilangan racun di tubuh. Sementara itu, kontingen pendekar dan atlet pagar Nusa Jatim berhasil mengharumkan nama Jatim dengan menjadi juara umum dalam ajang kejuaraan nasional dan Festival Pencaksilat Pagar Nusa di Gedung Padepokan Pencaksilat TNII Jakarta. Pada ajang tersebut, kontingen Jatim meraih prestasi menjadi juara umum dengan perolehan 38 medali emas, 5 medali perak, dan 8 medali perunggu. Untuk itu, secara khusus, Gubernur Khofifah memberikan apresiasi kepada para atlet dan pelatih berprestasi tersebut. Penyerahan medali dan penghargaan untuk atlet dan pelatih Pagar Nusa Jatim ini diwarnai dengan atraksi pencaksilat Pagar Nusa Jatim. Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah berpesan pada para atlet-atlet muda untuk terus berprestasi dan selalu menjaga kesantunan, karena kesantunan merupakan bagian dari jati diri Pagar Nusa. Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa santun adalah bagian dari karakter bangsa, sehingga sikap seperti ini patut untuk terus diajarkan, ditanamkan dan dijaga, agar jangan sampai ekosistem baru yang mereka masuki bisa mempengaruhi untuk meninggalkan kesantunan tersebut. Pemerintah pusat telah memutuskan mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, berpesan agar para pemudik maupun masyarakat yang akan berkunjung bersilaturahmi ke sanak saudara tetap memakai masker dan menghindari kerumunan. Hal ini diungkapkan oleh Wagub Emil saat memberikan sambutan pada acara Nuzulul Quran di Pondok Pesantren Darul Fikih dekat Kabupaten Lamongan. Selain mematuhi protokol kesehatan, sebagai bekal bagi para pemudik sebelum hari Lebaran tiba adalah melakukan vaksinasi. Pemberian vaksinasi menjadi salah satu syarat penting yang bisa mencegah sekaligus mengendalikan penyebab COVID-19 di Jawa Timur. Terlebih masyarakat bisa melakukan vaksinasi ketiga atau vaksin booster. Emil meyakini bahwa jika masyarakat bisa mematuhi prokes dan sudah melaksanakan vaksin booster, hal ini bisa membantu memberikan peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Dan sesaat lagi kita akan ikuti informasi tentang serunya berwisata ke desa wisata Taman Sari di Kabupaten Banyuwangi. Jadi tetap di Info Jatim.
kan kapan pandemi ini selesai. Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwes cueng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aduh, aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi. Ku pilih sesuai nomor antri. Dulu, aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Hihi.
naik kendaraan umum memang menyenangkan. Tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika batuk bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Dan beralih ke informasi tempat wisata, Jawa Timur ternyata mempunyai tempat desa wisata yang sangat menarik. Berlokasi di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Desa Wisata Taman Sari bisa menjadi alternatif salah satu tempat wisata di Provinsi Jawa Timur. Penasaran seperti apa? Dan berikut liputannya. Pesona dari danau cantik yang terbentuk dari letusan Gunung Ijen sudah tersebar hingga ke berbagai negara, mengundang decak kagum siapapun yang datang ke sini. Tidak cukup hanya mengagumi pemandangan gunungnya saja, Blue Fire, sebuah fenomena alam langka yang eksotis. Hanya ada 2 di dunia, salah satunya di sini, di Desa Wisata Taman Sari. Tujuh mata air yang bermuara di Sendang Seruni menjadi pemikat tersendiri bagi siapapun yang ingin menyegarkan diri seraya membuktikan khasiat yang dipercaya hati. Berbalut cerita magis yang eksotis, ratusan penari gandrung menjadi penghias hijaunya sawah. Sebuah jati diri yang tak akan bisa ditemukan dimanapun selain di sini. Pementasan sendera tari menjadi paket wisata untuk pengunjung yang ingin tahu lebih banyak tentang tarian gandrung yang termasyhur. Edu wisata menjadi ciri khas pengembangan desa yang tak hanya memberikan hiburan dan pengalaman semata, tapi juga informasi yang berguna. Akomodasi yang syarat dengan kearifan warga desa, bagai bisikan selamat datang bagi yang ingin berganti hari di tempat ini.
beragam kuliner khas yang menggugah selera, serta kerajinan yang dibuat sepenuh jiwa, menambah kenangan indah ketika berwisata. Kekaguman berjuta makna di kampung Smart of Java. Desa Wisata Taman Sari, 50 desa wisata terbaik. Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv/live. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube kami. Saya Sofia Aryani, sampai jumpa.